Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Handoko di dalam kanal YouTube ini. Bagi teman-teman yang baru pertama kali berkunjung di kanal YouTube Pak Handoko, maka saya sarankan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan berbagai macam update video pembelajaran sejarah, pembahasan soal-soal sejarah hingga pemanfaatan media pembelajaran sejarah. Nah, di dalam video ini saya akan membahas 10 latihan soal UTBK sejarah terbaru untuk materi ruang lingkup sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan juga seni. Nah, jika nanti kunci jawaban maupun pembahasan yang saya sertakan di dalam video ini menurut teman-teman tidak sesuai gitu ya, atau mungkin kalian memiliki pendapat yang lain, silahkan kalian menyampaikan pendapat kalian itu di dalam kolom komentar untuk kita diskusikan lebih lanjut. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja menuju soal yang pertama. Sejarah sebagai suatu ilmu memiliki teori. Teori dalam sejarah muncul setelah sejarawan A menemukan fakta-fakta dan bukti-bukti baru, B menemukan kesimpulan baru dalam penelitian, C memanfaatkan ilmu-ilmu bantu dalam penulisannya, D menggunakan teori dan pendekatan ilmu-ilmu sosial, atau E menyelesaikan langkah-langkah dalam metode sejarah. Untuk soal nomor satu ini, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B. Jadi, seperti ilmu pengetahuan lainnya ya, sejarah memiliki teori yang menjadi dasar kaidah-kaidah penelitian sejarah. Teori muncul setelah sejarawan melakukan serangkaian penelitian dan menemukan kesimpulan baru yang membedakan dengan kesimpulan-kesimpulan berikutnya. Kesimpulan ini diperoleh setelah sejarawan merekonstruksi fakta dan bukti yang telah diperoleh. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 2. Menurut Kunto Wijoyo, ilmu sejarah memiliki kesamaan dengan ilmu alam karena berdasarkan pengalaman dan pengamatan. Akan tetapi, para ahli ilmu alam menggunakan laboratorium untuk melakukan pengamatan. Adapun sejarawan melakukan pengamatan melalui A. Buku referensi dan sumber internet, B. Lingkungan sosial dan alam, C. Bukti-bukti dan ilmu bantu lain, D. Pemikiran dan perenungan, atau E. Kondisi fisik dan psikis. Untuk soal nomor 2, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C. Jadi, menurut Kunto Wijoyo, sejarah bersifat empiris karena bergantung pada pengamatan dan pengalaman manusia. Dalam konsep ini, ilmu alam karena sama-sama berdasarkan pengalaman dan pengamatan, akan tetapi perbedaannya para ahli ilmu alam biasa menggunakan laboratorium untuk mengulang percobaannya, sedangkan penelitian sejarawan tertuju pada peninggalan-peninggalan yang masih tersisa, bukti-bukti, serta kesaksian para pelaku sejarah. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal nomor 3. Sejarah telah diperbincangkan dan dibahas umat manusia sejak dahulu. Fakta tersebut menunjukkan bahwa A. Sejarah merupakan ilmu yang sulit direkonstruksi oleh orang awam, B. Sejarah hanya berpengaruh bagi orang-orang besar, C. Masa depan seseorang dapat diprediksi melalui ilmu sejarah, D. Sejarah memiliki kedudukan penting bagi umat manusia, atau E. Manusia mulai tertarik dengan kajian ilmu sejarah. Untuk soal nomor 3, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D. Jadi, sejarah merupakan ilmu yang penting bagi kehidupan umat manusia. Sejarah telah diperbincangkan dan dibahas oleh umat manusia sejak zaman dahulu. Fakta bahwa sejarah selalu dikritisi, ditelaah, dan ditulis ulang dari generasi ke generasi yang bisa dijadikan bukti pentingnya sejarah bagi umat manusia. Jadi, jawaban yang tepat adalah opsi yang D. Kita lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan keterangan berikut. 1. Mempunyai metode. 2. Berdasarkan fakta. 3. Mempunyai generalisasi. 4. Bersifat empiris. 5. Mempunyai ilmu bantu. Ciri-ciri sejarah sebagai ilmu memiliki ciri sebagai berikut, yakni A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 4, D. 2, 3, dan 5, atau E. 2, 4, dan 5. Untuk soal nomor 4 ini, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang
C. Jadi, menurut Kunto Wijoyo, sejarah sebagai ilmu memiliki ciri sebagai berikut nih teman-teman. 1. Bersifat empiris. 2. Mempunyai objek. 3. Mempunyai teori. 4. Mempunyai generalisasi. 5. Mempunyai metode. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal nomor 5. Dalam kehidupan manusia, peristiwa sejarah merupakan suatu peristiwa yang abadi, unik, dan penting. Sebuah peristiwa sejarah dapat dikatakan penting dan dapat dijadikan momentum karena A. Memberikan pelajaran dan hikmah bagi kehidupan suatu kelompok. B. Menjadi peristiwa yang selalu diperingati dan dikenang oleh masyarakat. C. Merupakan peristiwa yang hanya terjadi sekali dalam kehidupan manusia. D. Merupakan peristiwa yang tidak dapat diubah dan menjadi peristiwa abadi. Atau E. Memiliki pengaruh besar bagi kehidupan manusia yang menjalaninya. Untuk soal nomor 5, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang E. Jadi peristiwa sejarah merupakan peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Akan tetapi tidak semua peristiwa pada masa lampau dapat disebut sebagai peristiwa sejarah. Sebab peristiwa sejarah menjadi peristiwa sejarah jika bersifat unik, abadi, dan penting. Peristiwa yang dapat dijadikan momentum karena memiliki arti yang penting bagi khalayak ramai dan memiliki pengaruh besar dalam kehidupan manusia. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang E. Kita lanjut ke soal nomor 6. Berdasarkan subjeknya, sejarah sebagai kisah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu A. Sejarah politik dan sejarah baru. B. Sejarah modern dan sejarah baru. C. Sejarah lokal dan sejarah nasional. D. Sejarah nasional dan sejarah regional. Atau E. Sejarah konvensional dan sejarah baru. Untuk soal nomor 6, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang E. Jadi, sejarah sebagai kisah merupakan hasil rekonstruksi atau penggambaran sejarawan terhadap suatu peristiwa. Kajian sejarah sebagai kisah berkembang dari masa ke masa berdasarkan subjeknya. Sejarah dibedakan menjadi dua, yaitu sejarah lama atau konvensional old history dan sejarah baru atau new history. Jadi, jawaban yang tepat adalah opsi yang E. Kita lanjut ke soal nomor 7. Perhatikan keterangan-keterangan berikut ini. 1. Intuisi. 2. Empiris. 3. Imajinasi. 4. Memiliki metode. 5. Gaya bahasa. Sejarah dikatakan sebagai seni karena sejarawan membutuhkan hal-hal di atas yang ditunjukkan pada nomor A1, 2, dan 3, B1, 3, dan 5, C2, 3, dan 4, D2, 4, dan 5, atau E3, 4, dan 5. Untuk soal nomor 7, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B. Jadi mengapa sejarah dapat dikatakan sebagai seni? Karena dalam penulisan sejarah memerlukan yang namanya intuisi atau bisikan hati gitu ya. Kemudian yang kedua adalah imajinasi nih. 3. Emosi, dan yang terakhir adalah gaya bahasa gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 8. Sejarah sebagai suatu kisah, ilmu sejarah memerlukan suatu metode untuk mengolah fakta menjadi kisah sejarah. Fakta menjadi kisah sejarah. Metode tersebut satu diantaranya adalah heuristik, yaitu A. Mengkaji sumber sejarah yang digunakan, B. Menganalisis sumber-sumber sejarah, C. Memanfaatkan sumber-sumber sejarah, D. Mencari dan menghimpun sumber sejarah, atau E. Menggali dan memilah sumber sejarah. Untuk soal nomor 8, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D. Jadi, tahap heuristik berasal dari bahasa Yunani yaitu heurisen, yang artinya memperoleh atau suatu teknik mencari dan menghimpun sumber sejarah baik itu yang primer maupun yang sekunder. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang D. Kita lanjut ke soal nomor 9. Peristiwa sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang tidak akan terulang. Oleh karena itu, dalam melakukan penelitian sejarah, seorang sejarawan di samping memerlukan sumber-sumber yang dapat kredibel, juga memerlukan imajinasi. Hal tersebut dilakukan agar sejarawan dapat A. Menyatukan dirinya dengan objeknya, B. Merangkai fantasinya menjadi cerita, C. Memiliki simpati terhadap sejarah, D. Membayangkan apa yang sebenarnya terjadi, atau E. Menulis sejarah berdasarkan insting. Untuk soal nomor 9, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D. Jadi dalam melakukan penelitian sejarah, sejarawan selain membutuhkan sumber yang kredibel, terutama sumber primer, juga memerlukan imajinasi. Tujuan dari imajinasi tersebut agar sejarawan dapat membayangkan apa yang sebenarnya terjadi, namun sesuai fakta yang ada. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 ini adalah opsi yang D. Kita lanjut ke soal nomor 10. Sejarah sebagai seni mengacu cara penulisan sejarah yang dilakukan oleh sejarawan, sama dengan sastrawan dalam menghasilkan karyanya. Keduanya dipengaruhi oleh faktor ilham.
imajinasi, perasaan, dan gaya bahasa. Namun demikian, seorang sejarawan tidak sebebas sastrawan dalam menggunakan faktor tersebut, karena dalam upaya mengedepankan objektivitas, seseorang sejarawan dapat dalam menghasilkan karyanya mengacu pada A. Ketepatan dalam menggunakan data dan fakta sejarah, B. Penggabungan fakta dengan emosi sejarawan, C. Kesimpulan yang diperoleh dari berbagai pihak, D. Pandangan politik yang diyakini sejarawan tersebut, atau E. Keseimbangan penggunaan data hayal dengan sumber sejarah. Untuk soal nomor 10 ini, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A. Jadi sejarah sebagai seni adalah imajinasi terhadap fakta-fakta sejarah, sehingga didapatkan gambaran kehidupan di masa yang lalu. Tugas tersebut sama seperti sastrawan, namun sejarawan harus sadar bahwa imajinasi hendaknya ditata dan diatur secara hati-hati sekali agar dapat mendekati kebenaran. Selain itu, sejarawan juga dibatasi oleh fakta sejarah. Maka dari itu, karya sejarawan mengacu pada ketepatan dalam menggunakan data dan fakta sejarah. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang A. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video pembelajaran ini, teman-teman. Jika kalian ada pertanyaan seputar materi ini, kalian dapat menuliskannya di kolom komentar, atau kalian juga bisa menanyakan hal itu kepada saya melalui kontak medsos ini ya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini hingga akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian ya, agar kebermanfaatan itu tidak hanya berhenti di kalian saja. Dan juga jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.